Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut ya untuk TOEFL reading untuk pertanyaan vocabulary. Nah, kita lihat di sini untuk vocabulary itu di referensi kita itu membahas ada 4 jenis soal ya yang biasa diujikan. Ada kosakata yang bisa kita jawab dengan melihat petunjuk-petunjuk clue ya, petunjuk-petunjuk dari pola strukturnya seperti itu, misalkan kayak positif ya. Nah, contoh misalkan kita bilang saya kasih contoh ya, misalkan Jokowi, misalkan ya Jokowi, the President of Indonesia. Ini kan positif ya. The President of INA ya, Indonesia is apa misalkan is titik. Nah, pertanyaannya mungkin ditanyakan who is Jokowi? Siapa Jokowi itu? Nah, kita bisa tebak oh Jokowi ini merupakan seorang presiden Indonesia gitu. Karena ada positifnya. Positif kan menjelaskan ini ya. Itu yang dimaksud dengan kita bisa memahami kata atau definisi kata dari clue-clue atau petunjuk-petunjuk grammarnya, strukturnya seperti itu. Nanti ke depan juga kita akan lanjutkan pelajari ada kata yang bisa kita pahami dari kata dari ini ya, dari bagian-bagian katanya gitu, kayak imbuhannya istilahnya ya. Misalkan contoh, saya kasih contoh. Kita bilang saya bersihkan ya, malpractice ya, malpraktek kan. Anggaplah mungkin sebagian dari kita nggak tahu apa sih malpractice itu ya. Tapi dari kata mal kita sudah pelajari oh mal itu artinya salah gitu, dengan salah ya, atau tidak benar gitu ya. Buruk atau salah gitu artinya kalau mal. Nah itu berarti malpraktek artinya malpractice atau malpraktek bahasa Indonesianya merupakan praktek salah seperti itu ya. Itu artinya itu untuk skill 9. Nanti kita akan bahas secara rinci. Nah skill 10 dan 11 ini kita lihat ada kosakata yang di dalam TOEFL itu yang memang sulit gitu, yang kita yang diujikan. Jadi kan kosakata itu kan ada levelnya kan, biasa saya jelaskan ya. Nanti ke depan saya jelaskan lagi. Nanti kalau kita bahas di sini ya. Level kosakata kan ada A1, ada A2, ada B1, ada B2 gitu ya. Kemudian ada C1, C2 gitu dan seterusnya. Dan kalau tidak ada informasi berarti dia lebih tinggi lagi. A1 ini untuk kosakata yang rendah, beginner. B1 ini intermediate ya, C1, C2 ini advance. Nah, yang dimaksud difficult words itu mulai dari sini biasanya, mulai dari B2. Upper ya, upper intermediate sampai C1, C2 dan seterusnya gitu. Nah, kalau simple words ya ini A1 ke A2 ke atau B1. B1 itu agak ini, dia tengah-tengah sebenarnya. Kadang masuk kategori difficult words, kadang masuk di simple words. Nanti ke depan kita akan pahami itu ya, kita pelajari itu. Nah, untuk saat ini kita fokus dulu mempelajari yang skill 8. Find definition from structural clues ya. Jadi petunjuk-petunjuk struktur atau grammarnya gitu. Contoh, kita tanyakan behaviorism. Apa sih behaviorism itu ya? Nah, kita lihat di sini ada kayak semacam ini kayak positif ya. Bukan kayak sih, memang positif ya. Tadi kan saya kasih contoh misalkan kayak gini ya. Jokowi, the President of Indonesia, President of INA, ya. Is misalkan is taking a walk, misalkan lagi jalan-jalan ya, misalkan contoh gitu. Nah, bisa juga sebenarnya kita ganti komanya ini atau di sini aja, nggak usah tulis. Ini bisa diganti dengan begini, dash ya bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya dash gitu. Ini bisa diganti dengan dash. Sorry, kok saya hapus. Ina, kemudian dash di sini. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu sama dengan positif kok. Sama persis sama polanya gitu, fungsinya. Nah, kita di sini lihat ada tanda ini menjelaskan berarti apa sih behaviorism itu merupakan kepercayaan bahwa gitu ya, dia artinya bahwa peran dari seorang ahli psikologi adalah untuk mempelajari behavior yang bisa diobservasi gitu. Bukan unconscious thought gitu. Conscious artinya ini kan kalau teman-teman pernah pelajari ya di pendidikan ya, kalau orang pendidikan pasti pelajari ini ada namanya behaviorism, ada namanya cognitivism gitu. Dari kata kognitif ya, cognitivism. Aliran ism kan artinya aliran gitu ya. Aliran behavior artinya tingkah laku. Aliran kognitif itu artinya otak lah, brain gitu. Nah, kalau behavior ini dia melihat perubahan individu itu, misalkan kita lagi belajar, dia lihat hasil belajarnya itu dari tingkah laku kita. Misalkan kita mempelajari tentang adab. Nah, kalau misalkan adab kita nggak berubah, tingkah laku kita nggak berubah, berarti mereka anggap oh ini gagal pembelajarannya. Nah, kalau cognitivism mereka lebih ke otak. Oh, anggaplah mungkin ini orang secara tingkah laku dia nggak memperlihatkan bahwa dia sudah mempelajari tentang materi tingkah laku ini, adab ini misalkan ya. Tapi mereka pelajari, oh ini orang kita diuji dalam paper, oh dia paham kok bahwa
ini tingkah laku atau adab yang benar, ini adab yang salah gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang dua hal ya. Jadi kalau kognitivisme ini lebih apa yang di otak kita, kalau behaviorism ini tingkah laku yang dilihat, yang bisa diobservasi. Berarti jawabannya adalah ini ya, yang Charlie. Delta bukan, unobservable itu kan miliknya kognitif tadi ya. Ini juga bukan, ini juga bukan ya, seperti itu. Nah sekarang kita lanjut ke apa itu positive reinforcement. Ya, kalau tadi kita jawab pertanyaan dari positifnya, sekarang kita masuk bukan lagi positif tapi lebih ke contoh. Jadi kita diberi contoh apa sih reinforcement positif itu ya? Ini istilah yang memang nggak tinggi, dia istilah di di bidang behaviorisme seperti itulah, psikologi lah. Kita nggak tahu misalkan apa sih positive reinforcement. Cuma dikasih contoh, termasuk pujian, makanan dan uang gitu. Nah kita lihat di sini, jadi misalkan apa sih kategori 3 ini ya? Anggaplah kita nggak tahu apa itu positive reinforcement. Bribe bukan ya, praise, food or money, penalty juga bukan. Ini kan negatif semua, ini kan negatif. Nah sekarang paling antara alpha atau berapa? Apakah hadiah atau reward? Reward itu apa bahasa Indonesianya ya? Saya lupa. Imbalan ya, imbalan lah istilahnya, imbalan gitu. Imbalan positif ya, reward ya, imbalan positif gitu. Nah, give berarti hadiah kan. Nah kalau kita ini ya, dia ini artinya Skinner yang ahlinya behaviorism itu ahli di bidang aliran behaviorisme ya. Dia percaya bahwa positive reinforcement, contohnya praise, food dan money, itu lebih efektif dalam mempromosikan tingkah laku yang baik dibandingkan katanya negative reinforcement atau hukuman. Ya katanya begini, kalau misalkan kita mau meminta anak untuk belajar, untuk rajin belajar. Nah, kan ada dua kan minimal ya caranya. Satu, kita bisa ancam dia gitu. Kita beri hukuman, kalau kamu nggak belajar, saya akan hukum misalkan, saya akan pukul ya gitu. Itu kan negative reinforcement namanya ya. Negative reinforcement gitu. Reinforcement ya. Nah ada juga yang positif, kalau kamu belajar nanti ini saya kasih kita ini ya, kalau belajar kita kasih mungkin uang kah, kita kasih makanan kah, kita kasih pujian gitu ya. Nah berarti secara umum kita kasih imbalan kan gitu ya. Jadi lebih tepatnya bravo. Bukan hadiah ya, kalau gift itu kita memberikan suatu hal yang bukan atas dasar ada perlakuan yang bukan imbalan lah istilahnya. Misalkan gini, tiba-tiba ada yang kita kasih hadiah, tapi kita mungkin nggak pernah berbuat baik sama dia, itu tetap hadiah kan. Tapi kalau imbalan, nanti kalau kita berbuat baik, misalkan kita bantu dia, baru kita dapat reward, imbalannya seperti itu ya. Gitu. Kalau bahasa kita pahala lah ya, kalau ini ya teman-teman muslim. Ya, saya nggak tahu ya kalau teman-teman muslim apakah mereka menggunakan istilah pahala juga gitu. Kalau kita pahala gitu, pahala baik ya istilahnya gitu. Oke lanjut, negative reinforcement. Nah ada kata or. Ada ini agak beda ya dengan bahasa Indonesia. Saya kasih contoh misalkan gini. Ali or Anto. Ali, Budi, or Anto. Ya. Ada juga bahasa Inggris yang kita nggak punya pola ini saya lihat di bahasa Indonesia. Setahu saya ya, sepaham saya, Ali or Anto. Normalnya kan kita akan menggunakan koma kalau misalkan ada 3 list kan. 3 atau lebih kan, nah, baru ada 3 list gitu sebelum or. Tapi kalau misalkan tidak ada cuma 2, Ali dan Anto, ya kita nggak usah pakai koma di sini kan, itu nggak perlu kita pakai koma. Nah dalam bahasa Inggris, ketika kita mendapatkan ada cuma 2 di list, ya, kemudian koma itu menandakan bahwa kiri kanan ini sama, orangnya sama. Jadi Ali atau Anto ini 2 orang berbeda. Ali, Budi, Anto 3 orang berbeda kan, jadi Anto beda dengan Ali. Tapi ketika kita mendapatkan ada tanda koma sebelum or, nah maka yang dimaksud Anto ini nama lainnya Ali gitu ya, seperti itu. Itu menariknya bahasa Inggris. Nah berarti negative reinforcement itu apa? Or ya, ada kata or dan ada koma sebelumnya, maka bisa ditebak artinya hukuman gitu ya. Ini punishment ya. Berarti jawabannya lah delta. Gitu ya. Itu mungkin hal baru ya. Saya pribadi memahami yang ini dari pengalaman saya aja sih membaca. Saya nggak pernah dapatkan dari buku manapun gitu yang menjelaskan apa maksud dari koma or gitu. Itu pengalaman saya membaca ya. Oke, jadi structural clue atau petunjuk-petunjuk struktur yang bisa membantu kita, penggunaan koma yang kayak positif, parenthesis yang dalam kurung ya, atau dash yang kayak tadi ya, dash seperti itu.
Ada juga misalkan the statement, ada pengguna kata or tadi dengan kata lain, ada juga that is. That is ini artinya yaitu ya, yakni atau yaitu gitu. Ya sama lah dengan sebenarnya dengan kata lain ya. Ini IE ini contoh maksudnya II gitu. Ini kayak example gitu, for example sama aja itu. Enjoy ya, contoh gitu. Oke. Nanti saya jelaskan ya bagaimana tuh that is ke depan. Nah kita lanjut pigmentation. Nah ini mungkin kita nggak tahu ya, kalau orang yang bukan di bidang biologi mungkin ya kita nggak biasa. Nah tapi kita lihat di atas ini pigmentation ada koma or kan, berarti menandakan oh ini berarti kolorasi pewarnaan ya gitu ya, proses pewarnaan pigmentation. Berarti jawabannya adalah color delta, gitu ya. Nah kita lihat juga yang ini ya, yang ini apa ini Cynopita. Nah ini merupakan ini blue green algae ya, algae ya, kayak pronunciation-nya gitu ya, algae kita. Jadi ini nama ininya ya, nama Yunaninya biasanya, istilah Yunaninya biasanya gitu, yang dimiringkan. Berarti dia bukan bahasa Inggris ya, kalau dimiringkan begitu. Istilah bahasa Yunani biasanya. Lanjut, black hole. Mungkin kita nggak familiar ya dengan sistem, dengan astronomi, dengan yang begitu-begituan biologi ya, biologi kayaknya. Kita nggak tahu tentang black hole misalkan. Nah tapi di atas kita lihat ada koma kan, ini ada positif. Jadi dia jelaskan apa sih black hole itu, merupakan bintang. Nah kita lihat di bawah empty space bukan, star oke, star oke, empty space bukan. Nah berarti jawabannya antara berapa atau Charlie. Nah kita lihat di sini star dengan force artinya kekuatan ya, kekuatan gravitasi yang kuat gitu, yang begitu kuatnya sehingga katanya saking kuatnya force ini gravitasinya, kekuatan gravitasinya, sampai-sampai katanya tidak ada cahaya yang bisa masuk di situ dalamnya, di black hole gitu. Nah kita lihat star dengan close to, dekat dengan ini ya, with close to zero gravity, jadi gravitas tidak ada gravitasnya ya, bukan ya, ini kan ada gravitasnya gitu. Nah, lebih tepat ini ya, jadi star dengan ini ya, yang kekuatan gravitasinya itu memblok aliran udara ya, jadi passage itu salah satu artinya adalah aliran ya gitu, aliran udara gitu, atau masuknya cahaya gitu ya, berarti jawabannya adalah cahaya ya, tidak, bukan berapa. Oke, lanjut. Nah kita lihat sini ada kata hybrid, ada ini ya yang kayak positif tadi. Nah berarti jawabannya kombinasi kan, mixture kan, campuran ya. Makanya ada kita istilahkan dengan istilah hybrid learning ya. Kalau teman-teman biasa dengar hybrid learning, ini artinya pembelajaran campuran, artinya online plus offline. Nah itu yang dikatakan dengan hybrid ya, campuran gitu. Oke lanjut, jelas ya. Predecessor ini sering ya teman-teman hafal. Relatif ini artinya keluarga ya, keluarga. Nah, ada arti lainnya relatif. Ya itu relatif lah. Misalnya kita bilang gini, kira-kira bagaimana definisi kecantikan? Dia cantik tidak? Misalkan contoh ya, kita biasa ya duduk cerita gitu. Nah kita biasa mengatakan cantik itu kan relatif gitu ya, indah itu kan relatif ya. Berarti itu arti lainnya. Tapi dalam konteks ini bisa artinya keluarga, relatif ya. Gitu. Nah predecessor ini lawannya successor. Semoga saya nggak salah spelling ya. Penerus, misalkan presiden kita kan saat ini Jokowi ya. Sebelumnya Pak SBY ya. Sebelumnya Megawati. Semoga saya nggak salah ya. Nah Jokowi, atau mungkin jangan dulu, jangan ke Jokowi. Misalkan anggaplah presiden SBY ya. Predecessornya artinya sebelumnya, pendahulunya adalah Megawati. Ini namanya predecessor. Successornya, penerusnya adalah Jokowi. Successor, ini namanya successor ya gitu. Itu artinya predecessor, successor. Teman-teman hafal ini ya, ini termasuk sering saya dapatkan di TOEFL reading itu, predecessor dengan successor. Oke lanjut, fissure. Ini saya pribadi nggak pernah dapat ini, serius. Saya nggak pernah dapat di luar kelas ini. Tapi di sini jelaskan apa sih fissure itu, merupakan large crack. Crack kan artinya retakan gitu ya, retakan, rusakan gitu, yang besar. Berarti jawabannya adalah break ya. Ya, break kan retak gitu, rusak, crack ya gitu. Unevenness dari kata even artinya rata gitu ya, rata gitu, atau apa artinya lainnya. Teman-teman cek aja ya di translate Google. Even itu artinya bisa diartikan rata, berarti unevenness artinya ketidakrataan ya, seperti itu. Discoloration dari kata coloration ya, pewarnaan gitu, proses pewarnaan atau pewarnaan. Maka dis berarti proses penghilangan warna gitu artinya. Softness ya kelembutan ya, dari kata soft, lembut. Oke lanjut. Sekarang kita masuk bagaimana penggunaan that is.
That is ini menjelaskan, kita terjemahkan yaitu atau dengan kata lain. Kamu akan menjadi seorang manajer community. Nah, dijelaskan yaitu atau dengan kata lain, kamu akan memanage postingan sosial media kita. Berarti menjelaskan apa sih community manager itu? Community manager itu berfungsi atau seorang yang berposisi berperan untuk ini memanage, ya, mengatur postingan sosial media gitu. Nah, lanjut. That is ini bisa digunakan gini ya, titik kemudian that is koma. Ini bukan adjective clause ya teman-teman, kalau sudah pelajari adjective clause ini bukan adjective clause. That is ini kayak memang satu pasang gitu, kayak diam lah. The movie is dramedy. Kita nggak tahu apa dramedy itu. That is dengan kata lain terbuat dari ini ya, drama dan komedi. Nah gitu, equal parts. Jadi 50% drama, 50% komedi. Itulah dikatakan dengan dramedy. Seperti itu, oke? Selanjutnya silakan ini ya dikerjakan di kelas daring bagi teman-teman yang ikut dengan kelas TOEFL kami, dan pembahasannya tentunya bisa diakses juga di kelas daring. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.